Rekam saja. Korelasi, regresi, dan kausalitas. Kita membahas 3 hal. Saya ulang lagi. Korelasi menunjukkan keratan hubungan antara satu variabel dengan variabel lain. Regresi menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Kausalitas menunjukkan hubungan pengaruh antar variabel dalam 2 arah. Nah, jenis-jenis korelasi biasanya disimpulkan menjadi ini, kalau saya lebihnya adalah 3 hal. Pertama, apakah itu korelasi positif, negatif, atau tidak ada korelasi. Jadi 3 hal ini, 3 kelompok ini adalah korelasi positif, korelasi negatif, atau tidak ada korelasi. Sehingga tiga hal ini bukan kelompok berarti ya. Nah, 3 hal adalah tadi ini saya gambarkan dulu. Nah, kita menyebut ini adalah minus, yang satu adalah minus, yang satu adalah, saya salah bentuknya di sini, plus, tengahnya adalah 0. Ini minus 1 plus 1. Nah, korelasi hubungan keterkaitan di antara minus 1 sampai dengan plus 1. Positif dan negatif. Arah 0 sampai plus 1 adalah positif. 0 sampai min 1 adalah negatif. Jika 0 maka tidak ada keterkaitan hubungan, tidak ada korelasi. Berikutnya adalah korelasi linear dan non-linear. Oh, ini dikelompokkan menjadi 3 kelompok, positif, negatif, linear, non-linear, sederhana, parsial, atau kompleks. Nah, kita masuk ke korelasi positif atau negatif. Tadi yang saya bilang di awal bahwa korelasi maksimal adalah plus 1, tidak ada korelasi adalah 0. Nilai negatif adalah 0 sampai min 1, hubungan negatif. Nol sampai plus 1 adalah positif. Jika positif, maka pergerakan 2 variabel bergerak dalam arah yang sama. Contohnya tadi, pengeluaran iklan naik, pengeluaran iklan naik, maka volume penjualan akan meningkat. Ini adalah korelasi positif. Yang satu misalnya pengeluaran iklan naik akan meningkatkan volume penjualan. Nah, ini adalah positif. Bisa dia positif 0,2, 0,3, 0,1, 0,005 itu tetap ada positif sampai dengan maksimum 1. Kalau 1 dia adalah sama 20 akan meningkatkan volume penjualan 20 plus 1. Ini korelasi hubungan positif. Kalau hubungan negatif, maka itu sebaliknya. Artinya apa? Kalau misalkan pengeluaran iklan meningkat, ternyata volume penjualan menurun. Nah, ini hubungan negatif. Volume pengeluaran iklan meningkat, volume penjualan menurun. Ini namanya adalah
negatif. Makin tinggi pengeluaran ikan ternyata tidak berefek positif atau di sini berefek negatif, volume penjualan semakin menurun. Nah, ini dari segi korelasi positif dan korelasi negatif. Korelasi negatif jika pergerakan dua variabel bergerak dalam arah berlawanan. Berikut ada korelasi linear dan non-linear. Linear jika perubahan absolut dua variabel menaik atau menurun dalam perubahan yang konstan. Jadi persamaan linear itu bisa sama seperti sebelumnya saya jelaskan tentang persamaan linear. Linear adalah jika variabelnya, dua variabel itu bersama menaik atau menurun tapi dengan perubahan yang konstan. Kalau waktu sebelumnya saya gambarkan dengan grafik yang dimaksud dengan perubahan konstan. Nah, misalkan di sini ini adalah merupakan linear. Ini merupakan garis linear. Nah, ini bisa sebutnya adalah korelasi linear jika X naik, misalkan ini X, Y-nya naik. Ini adalah korelasi linear. Begitupun sebaliknya, korelasi linear jika X-nya negatif, korelasi linear negatif, maka X-nya naik, maka Y-nya turun. Maka kalau dalam kurvanya adalah seperti ini. Kalau kalian belajar mikro, maka kita menyebutnya adalah demand and supply. Itu belajar demand and supply awal untuk pakai korelasi, biasanya menjelaskan dengan persamaan linear. Sama korelasi linear adalah jika ada absolut dua variabel menaik atau menurun dalam perubahan yang konstan. Bagaimana dengan non-linear? Non-linear berarti tidak dalam perubahan konstan. Jadi saya pernah jelaskan kalau non-linear itu bisa dalam bentuk parabola, dalam bentuk cekung, dan lainnya. Bisa dalam bentuk misalkan persamaan integral kuadrat, maka dalam bentuk peningkatan yang drastis. Kita menyebutnya apa ya waktu itu saya sebutnya? Kurvanya adalah kurva naik. Saya lupa kalau dalam bola disebutnya kurva pertumbuhan skill pemain yang multiple skill yang progresif lah, kita progresif. Saya lupa sebutnya apa. Nah, korelasi tidak linear juga perubahan absolut salah satu variabel terhadap variabel lain yang tidak konstan. Jadi tadi kalau tidak linear tidak konstan. Kalau tadi linear adalah salah, kalau linear kita akan menggambarnya misalkan ini merupakan sama non-linear. Atau misalkan seperti ini. Ini juga non-linear. Satu waktu bisa positif, satu waktu bisa negatif. Dan ini misalnya seperti itu. Atau tuh kurva terbuka atau tertutup itu non-linear. Kalau linear adalah garis lurus. Nah, dari kurva non-linear, garis lurusnya adalah linear. Yang di sana menyatakan perubahan secara konstan. Nah, berikutnya kita membahas tentang korelasi sederhana, parsial, dan kompleks. Dari segi jenis kelompok ini, korelasi sederhana hanya melihat keratan hubungan antara dua variabel. Korelasi parsial bisa melihat hubungan lebih dari dua variabel
Tetapi kita hanya concern terhadap korelasi dua variabel, sedangkan variabel lain dianggap tetap. Ini anggap tetap, bukan tetapi ini. Dianggap tetap. Jadi korelasi parsial, korelasi lebih dari dua variabel, tapi kita hanya terkait mencari korelasi dua variabel, sedangkan variabel lain dianggap tetap. Korelasi kompleks, multiple correlation ketika variabel yang dianalisis lebih dari dua variabel, dan kita sekaligus mencari korelasi secara bersama-sama. Jadi korelasi parsial, misalkan di sini ada A dan B. Nah, korelasi sederhana kita hanya menguji hubungan antara A dan B. Korelasi parsial ada A, B, C. Kita melihat menghubungkan korelasi A dengan B, atau kita parsial secara B dengan C saja, korelasi B dengan C saja. Ini disebutnya adalah korelasi parsial. Kita ada lebih dari dua variabel, ada tiga variabel, tapi kita hanya tertarik mencari korelasi dua variabel. Berikutnya ada korelasi kompleks, multiple correlation. Ketika variabel yang dianalisis lebih dari dua variabel dan kita ingin mencari korelasi secara bersama-sama. Ini kalau digambarkan seperti ini, A, B, dan C-nya, kita ingin mencari korelasi A, B, dan C secara bersama-sama. Ini disebutnya adalah korelasi kompleks, multiple correlation. Ada beberapa metode perhitungan korelasi. Biasanya adalah melalui scattergram atau scatter plot. Kedua adalah metode percent correlation. Ketiga adalah metode Range-Spearman correlation. Keempat adalah koefisien determinasi. Koefisien determinasi kita biasa nyebutnya dalam regresi itu adalah R². Nah, dalam scattergram atau diagram pancar, sebenarnya pencar adalah sebuah plot, sebenarnya pancar sih, sebuah plot data antara satu variabel dengan variabel lain yang memberikan indikasi ada tidaknya korelasi antara dua variabel, tapi tidak memberi angka numerik besarnya korelasi tersebut. Kalau manfaatnya membantu kita melihat apakah terdapat hubungan antara dua variabel, membantu kita menentukan bentuk hubungan antara dua variabel, apakah linear ataukah non-linear. Nah, contohnya adalah scattergram seperti di bawah ini. Ada titik-titik poin-poin data variabel X, ya 20, yaitu variabel pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, 8, 9, 10. Dalam contohnya ada 10. Dengan X dan Y-nya. Nah, ini adalah scattergram. Dalam scattergram biasanya jika kita ingin melihat menarik benang berkorelasi positif linearnya, maka kita menarik garis di antara sekitar dari scattergram tersebut. Nah, ini menandakan bahwa korelasi positif linear. Kita bisa menyebutnya itu bahwa terdapat korelasi positif linear. Nah, jika dia nonlinear, maka bentuknya adalah tidak. Tadi kita ingatkan kembali bahwa kalau linear perubahan itu konstan, kalau nonlinear itu perubahan tidak konstan. Jika nonlinear maka dia perubahannya
bisa seperti melihat seperti ini. Yang pasti adalah tidak konstan. Ini biasanya untuk kuadrat, perubahan kuadrat. Nah, kuadrat untuk yang sistemnya adalah tingkat kemiringan kenaikannya semakin besar X-nya, maka semakin tinggi tingkat kenaikan Y-nya. Itu disebut korelasi nonlinear. Positif negatifnya seperti saya katakan bahwa jika positif searah, berarti jika X naik Y naik. Kalau negatif adalah berlawanan arah. Jika X-nya naik, di sini kan X-nya naik, Y-nya ternyata turun. Dari yang pertama, misalkan X20, Y-nya itu 140-an. Berikutnya yang kedua, ketiga, keempat, di sini ke sekitar ke 6 lah, 60 nih. 60, X-nya ternyata 100, X-nya 120, X-nya 20. Maka ini X-nya 120, Y-nya 20. Nah, ini sebutnya adalah korelasi negatif. Scatter plot itu ada scattergram gambar yang dimana ada titik-titik data antara hubungan antara X dengan Y. Sampai sini ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, maka saya yang bertanya. Cek saja. Kalau tidak ada pertanyaan, saya yang bertanya. Afif Hajrianto, ada? Afif ada? Afif ada? Afif Hajrianto, jika ada pertanyaan, saya akan bertanya. Afif? Tidak ada kelas ini, saya ikutin absen, maka saya akan bertanya. Vina Erviana ada? Vina? Hadir, Pak. Vina, apa yang disebut korelasi? Korelasi tadi yang ada hubungan gitu ya, Pak, hubungan erat antara dua variabel. Keeratan hubungan variabel satu dengan variabel lainnya. Oke. Terima kasih. Berikutnya adalah Diki Hermansyah. Ada? Diki Hermansyah. Diki. Mayang Dwi Fitria ada? Mayang? Ada, Pak. Kalau yang dimaksud regresi apa, Mayang? Maaf, Pak, boleh diulang? Apa yang dimaksud dengan regresi? Ya, apa yang maksud regresi, Mayang? Regresi itu mengenai ketergantungan satu variabel dependen bukan, Pak, atau yang terikat dengan satu atau lebih variabel yang lainnya? Ya, regresi kalau korelasi tadi keterkaitan hubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya, maka kalau regresi adalah pengaruh variabel satu terhadap variabel 2 misalnya.
atau lebih. Maka kita bilangnya ada pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya. Satu pertanyaan lagi. Pertanyaan. Farhan ada? Farhan? Iya, Farhan, apa bedanya korelasi positif dan korelasi negatif? maaf Ya. tadi bedanya kan Pak? Kalau nggak salah tadi apa negatif tuh apa saling terbalik gitu Pak. Sementara kalau yang positif itu lurus apa dibanding lurus ya sebentar. Oke. Ya, korelasi positif berarti hubungan searah. Korelasi negatif hubungan berlawanan arah. Jadi korelasi positif jika A naik maka B naik. Korelasi negatif jika A naik B turun atau sebaliknya. Oke. Lanjut. Dalam korelasi ada yang terakhir ada tidak ada korelasi. Jika tidak ada korelasi, maka dia nilainya adalah 0. Jika dia ada scattergramnya, jika ini titik-titik scattergram, maka korelasi. Jika tidak ada korelasi, kita tidak bisa membuat pola korelasi positif, negatif, linear, ataupun non-linear. Tidak terlihat polanya, sehingga kita menyebutnya adalah tidak ada korelasi. Nah, berikutnya dalam pengukuran korelasi dalam scatter plot. Kalau scatter plot itu pakai gambar, kita mau membentuk arahnya sendiri atau memperkirakan arahnya sendiri, ini korelasi positif atau negatif. Yang kedua adalah korelasi person correlation. Person ini orang yang membuat rumus korelasi. Coefficient korelasi person ini digunakan untuk menghitung korelasi antara dua variabel yang diukur dalam bentuk interval atau skala rasio. Misalkan nilainya min 1 lebih kecil R lebih kecil plus 1. Oh, ini tadi sebelum saya bilang R sama dengan min 1 korelasi negatifnya sempurna, R plus 1 korelasi positif sempurna, R sama dengan 0 tidak ada korelasi. Dari data-data ini untuk mencari R-nya kita menggunakan N sigma XY dikurang sigma X sigma Y dibagi akar N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. Nah, nanti kalau rumusnya bisa kalian lihat X, Y, X kuadrat, Y kuadrat. Kita membuat tabel terlebih dahulu, lebih mudah. Saya tidak akan masuk ke sini. Terlebih dahulu kita masuk ke interpretasi angkanya. Ini masukkan ke dalam perhitungan. Nanti dapatnya adalah 0,9956. 0,9956 ini artinya apa? Ini artinya adalah korelasi positif. Korelasi positif kuat apa tidak? Nilai maksimal adalah 1 sempurna. Ini 0,99 termasuk korelasi yang kuat. Terdapat korelasi antara X dan Y sebesar 0,99. Interpretasi tadinya, tidak ada ini, interpretasi tadinya adalah jika X naik, maka Y kemungkinan besar akan naik. Jika X naik, maka Y kemungkinan besar akan naik. Nah, berikutnya ada korelasi Spearman-Rank. Korelasi Spearman digunakan untuk menghitung koefisien korelasi dari data kualitatif, data ordinal, atau data ranking.
R sama dengan 1 min 6 sigma D kuadrat per N dalam kurung N kuadrat min 1. Ini rumusnya. Nah, jika menggunakan korelasi Spearman, kita merankingkan terlebih dahulu. Kelas kemarin kita sebenarnya sudah bahas tentang Spearman. Bukan di kelas ini. Ya, ada pembahasan tentang Spearman correlation, itu tentang non-parametric. Ada di PPT yang sebelumnya, yang saya upload baru tadi saya upload. Itu tentang Spearman rank, bagaimana menentukan rank dalam Spearman, data-datanya, harga saham pelembar, misalkan ada ini perusahaan harga saham pelembar dividen, maka kita mencarinya dari yang terendah sampai tertinggi, atau kita mau balik dari yang tertinggi sampai terendah, kita memberikan ranking. Maka kita berikan ranking harga saham, ranking dividen. Nanti di sini adalah perbedaan rankingnya, maka di sini ada D kuadratnya. Perbedaan ranking antara ranking saham dan ranking dividen. Misalkan pada perusahaan 1 harga saham pelembar 2000, dividen 315. Ya, dalam ranking harga sahamnya 10, ranking dividennya 9, maka perbedaan ranking 1. Nanti D-nya baru kita cari. D kuadratnya 1 kuadrat dan lain. Nanti jumlah 0, 17,5 dimasukkan dalam persamaan R sama dengan 1 dikurang 6 sigma D kuadrat dibagi N kuadrat min 1. D kuadratnya 17,5, masukkan ke sini. Kalikan 6 dibagi N kuadrat min 1. Ini ada. Hasilnya 0,89. 0,89 merupakan korelasi positif. Akan terdapat hubungan korelasi kuat dan positif antara harga saham dan dividen. Jika harga saham meningkat, dividen mungkin akan meningkat juga. Kemungkinan besar akan meningkat juga. Nah, dalam hipotesis korelasi ada namanya uji statistika mengikuti distribusi T dengan DF sama dengan N-2. Nah, dalam hipotesis, dalam pembuktiannya kita menggunakan tabel, ada distribusi T, ada distribusi Z, dan lainnya. Ada distribusi F, tabel distribusi F. Nah, itu kita membandingkan antara nilai distribusi hitung dan nilai T hitung dengan T tabelnya dan lainnya. Korelasi antara harga saham pelembar dan dividen yang diberikan pada contoh sebelumnya adalah 0,89. Dengan tingkat alfa 5%, apakah kita bisa menyimpulkan bahwa terdapat korelasi positif antara harga saham dan dividen? Maka menguji hipotesis ini, hipotesis pertanyaannya adalah apakah kita bisa menyimpulkan terdapat korelasi positif antara harga saham dan dividen? Berarti di sana ada hipotesis statistiknya adalah H0-nya adalah tidak ada perbedaan harga saham, tidak terdapat korelasi harga saham dan dividen. H1-nya adalah terdapat perbedaan harga saham dividen, maka H0 R sama dengan 0 dan HA sama dengan R lebih besar dari 0. Nilai alfa sama dengan 5%, uji statistika distribusi T, membuat keputusan. Kalau ini, ingat kalau ini adalah jika sudah ada arahnya, maka dia adalah satu arah. Kalau belum ada arahnya, dia to tail. Satu arah dan dua arah. Maka nanti untuk memutuskan menggunakan distribusi one tail atau two tail. H0 sama dengan R sama dengan 0 dan R lebih besar 0. Ini alfa sama dengan 5%. Di statistik distribusi T membuat keputusan nilai T kritis pada uji statistik pada alfa 5% dengan DF 10 min 2 sama dengan 8 sebesar 1,80. Ini adalah memasukkan rumus tersebut dalam ini T sama dengan RS N 2 per
1 min RS kuadrat. Dapat poinnya T 5,64. Maka ini dibandingkan dengan distribusi T tabel. Ini kita nyebutnya adalah T kritis atau TK tabel. Melihat tabel distribusi T, uji satu sisi dengan apa sih? Min 5% dengan DF adalah 10 min 2 dengan 8. Maka sebesar 1,86. Nah, nanti membandingkan antara ini membandingkan antara T tabel dengan T hitung. Saya matikan transkripsi. Membandingkan antara T tabel dengan T hitung. T hitungnya adalah ini, 56 dibandingkan dengan T tabel. Jika T hitung lebih besar dengan T tabel, maka dia signifikan. Jika T hitung lebih kecil dari T tabel atau T kritis, biasa nyebutnya T tabel, itu adalah tidak signifikan. Kalau ini berarti signifikan, berarti hipotesis A0 ditolak, AA diterima. Terdapat korelasi positif antara harga saham dan dividen. Ini untuk pengujian percent correlation. Karena menolak hipotesis 0, karena terhitung lebih besar 5,64, lebih besar dari 1,860, tabel. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa dari sampel yang ada terdapat korelasi positif antara harga saham per lembar dengan dividen yang diberikan. Cara regresi. Analisis regresi merupakan analisis hubungan antara satu variabel dependen dan variabel lainnya, variabel independen. Nah, jenis hubungan antar variabel biasanya regresi adalah Y sama dengan A plus BX. X adalah variabel independen, Y adalah variabel dependen. Ini adalah ordinary least square. Kalau multiple regresi tinggal ditambah saja BX2, B1X1 plus B2X2, ini adalah multiple regresi. Nah, variabel independen merupakan variabel yang digunakan untuk memprediksi estimasi besarnya variabel dependen. Ada dua jenis hubungan. Ada dua jenis hubungan. Hubungan positif jika kedua variabel bergerak dalam arah yang sama. Hubungan negatif jika kedua variabel bergerak dalam arah yang berlawanan. Hubungan negatif. Jika hubungan positif jika kedua variabel bergerak dalam arah bersamaan. Hubungan negatif jika kedua variabel bergerak dalam arah berlawanan. Sama seperti yang dijelaskan. Ada sama dengan korelasi yang lainnya. Misalkan hubungan positif penjualan pengeluaran ikan, ini adalah hubungan positif linear. Nah, dalam regresi sebelumnya dijelaskan bedanya korelasi dan regresi. Kalau regresi ada berapa besar pengaruhnya. Kalau korelasi hanya sekedar keterikatan hubungan. Ini hubungan negatif, tadi sudah dijelaskan. Scatter plotnya sama menentukan bagaimana jenis hubungan antara variabel dependen dan independen. Jadi kalau regresi, dependent variable dan independent variable. Harus ada variabel apa yang mempengaruhi variabel dependennya. Gambar scatter plotnya sama
meningkat, menurun, titik-titiknya adalah di sekitar titik garis scatterplot yang akan kita buat. Hubungan negatif non-linear sama. Tidak ada hubungan berarti kita tidak bisa membuat pola garis linear atau non-linear. Nah, metode least square. Yang metode least square ini adalah kita nyebutnya bisa disebut ordinary least square atau regresi sederhana. Bentuk persamaan garisnya, regresinya adalah Y sama dengan BO plus B1 XI plus EI. EI ini adalah error di setiap hitungan. Y sama dengan variabel dependent, X variabel independent, NI variabel gangguan atau error. B0 adalah nilai konstanta, B1 nilai skor. Dalam regresi, B0 atau kita nyebutnya alfa, atau B0 ini alfa atau B0. Ini adalah konstanta. Dimulai dari X, jika X-nya 0, maka Y-nya adalah konstantanya. Y-nya adalah titik ini. Jika X-nya 1, maka Y-nya adalah di titik ini. Konstanta ditambah dengan nilai B1 dikali X1. B1 apanya? B1 itu adalah slope. Slope itu adalah tingkat kemiringan. Tingkat kemiringan, derajat kemiringan, slope. Koefisien variabel. Slope, kemiringan B1 itu bisa kita sebutnya slope, koefisien variabel, ini atau koefisien variabel ya biar nanti jika penjelasan tentang koefisien variabel lebih enak. Kalian sudah tahu variabel. Oke. Ini delta X adalah perubahan 1 unit X. Delta Y ada perubahan 1 unit Y. Jadi kalau delta X garisnya adalah garis. Jika ini X1 ke X2, salah, ini X1, X1, ini aksen X1 ke aksennya saya bilang gini. Biar ini terlihat perubahannya. Ini adalah perubahan antara X ke X1 sebesar ini. Perubahan Y1, Y1 ke Y1 aksen. Sebutnya pakai aksen. Adalah sebesar ini. Maka beta satunya atau koefisien variabelnya atau slope-nya adalah maka Y tudung, Y aksen atau Y hasil sama dengan B0 plus B1 X. Nah, ini untuk ordinary least square. Ordinary least square itu hanya satu variabel dependent. Satu variabel independen. Multiple regresi itu lebih dari satu variabel independen. Nah, dalam regresi kita bisa menyebutnya adalah garis regresi bertujuan untuk memprediksi variabel Y atau menguji seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel Y-nya. Pertanyaannya, bagaimana mendapatkan garis regresi agar nilai prediksi sedekat mungkin dengan aktualnya? Kita nyebutnya adalah best fitting linear. Maka yang ketiga adalah metode least square, ordinary least square. Adalah metode yang menjamin nilai prediksi bisa sedekat mungkin dengan data aktualnya. Residual ada perbedaan antara nilai aktual dan nilai prediksi.
Ini adalah misalkan di mana E tudung sama dengan residualnya, Y sama dengan aktual, dan Y tudung adalah nilai prediksi. Berdasar konsep residual ini, maka nilai prediksi bisa sedekat mungkin dengan data aktualnya jika nilai residualnya sekecil mungkin. Jadi jika errornya adalah sekecil mungkin, tapi tidak bisa menghilangkan error itu sendiri. Error itu pasti ada. Dalam statistika tidak mutlak 100%, 99,999% pasti ada untuk tingkat errornya. Secara matematis meminimumkan jumlah residual kuadrat sebagai berikut. Meminimumkan sigma error EI kuadrat sama dengan sigma YI dikurang YI tudung kuadrat. Jadi antara aktual dan prediksi. Jadi kalau ingin membuktikan seberapa besar, mana yang lebih baik, model mana yang lebih baik, simpelnya kita sebenarnya tinggal membandingkan errornya, nilai residualnya. Error kuadratnya antara yaitu dengan sigma jumlah dari aktual dikurang dengan prediksi. Aktual dan prediksi errornya seberapa besar, atau kita bisa melihat seberapa besar misalkan dua model ini dibandingkan mana yang paling banyak tepat atau mendekati antara aktual dengan prediksi. Meminimumkan sigma EI kuadrat bisa juga dengan cara melibatkan dari nilai konstanta dan koefisien variabelnya, yaitu dengan sigma YI dikurang B0, BO atau konstanta dikurang B1 XI kuadrat. Nah, meminimumkan jumlah residual kuadrat dengan cara melakukan turunan. Ini bisa dari turunan yang tadi, dilakukan turunan, yaitu A B0 YI dikurang B0 dikurang B1 X1 kuadrat. Maka turunannya adalah, kalau turunannya B0, maka ini turun ke bawah 2, yang lainnya adalah hilang, 2 dikalikan B0, B0-nya jadi 1, karena 1 kalau turunan, kalian sudah belajar turunan belum ya? Nah ini, misalkan turunan, maka turunan dari YI kurang B0 dikurang B1 X kuadrat. Kuadrat semuanya. Kuadrat kita kasih pangkat ini. Maka turunan, jika turunannya different, DF, saya nyebutnya biasanya different. Bisa juga pakai label tadi, label ini namanya saya lupa ya. Bukan gamma ya. Different turunan, nah ini turunannya nanti pembaginya adalah apanya, maka nanti itu yang menjadi diturunkan. Nah, seperti ini, misalkan ini, maka 2 ini diturunkan menjadi di sini. Kita nulisnya, ini gimana ya, nulisnya enaknya adalah, ini diturunkan menjadi 2 YI-nya dibagi B0-nya, turunan B0 dari YI nggak ada, maka coret. Dikurang B0, turunan 1 B0, maka satunya turun, 1 dikali B0 pangkat 0. B0 pangkat 0 adalah 1, maka 1 kali 1 bisa dicoret. Dikurang B1 X1. X1 ini turunan, kalau B0-nya tidak ada, maka bisa dicoret. Maka hasilnya ada min 2. Nah,
Yang 2 sama dengan sigma Y1 min B0 min B1 S1. Nah, ini kalau B1 berarti nanti turunnya yang B1-nya, yang lainnya adalah dicoret. Nah, ini. Tapi nanti dia ada X1-nya, masih ada X1 min 2 X1. Nah, itu adalah turunan. Penyelesaian bersama di atas akan menghasilkan nilai intercept A dan slope B yang akan menjamin bahwa nilai prediksi variabel dependent sedekat mungkin dengan data aktualnya. Kalau ini jadi slope, kalau B0 jadi konstanta. Atau B1 bisa juga sama dengan N sigma X1 Y1 dikurang sigma X1 sigma YI dibagi N sigma X1 kok XI kuadrat dikurang sigma XI kuadrat. Ini bedanya adalah kalau dalam kurung dijumlahkan terlebih dahulu baru dikuadratkan, kalau di luar adalah sigma XI kuadrat. Kalau awal dulu saya buat kalau statistika buat tabel-tabel terlebih dahulu, maka mudah untuk menghitung BI secara manual. B0 sama dengan Y bar dikurang BI di X bar. Y bar itu Y rata-rata dikurang BI X rata-rata. Lanjut, berikut ini misalkan berikut ini adalah data-data pengeluaran iklan dan volume penjualan sebanyak 8 perusahaan. Pengeluaran iklan dan volume penjualan perusahaan A, B, C, D, E, F, G, H. Pengeluaran iklan 1.250, 500, 100, 250, 800, 150, 300. Volume penjualannya 120, 60, 15, 80, 85, 50, 40. Maka hubungan linear antara pengeluaran iklan dan volume penjualan dapat ditulis dalam persamaan regresi Y sama dengan BO plus B1 X plus error. Ini adalah volume penjualan. Pengeluaran iklan adalah X-nya. Nah, jadi kalau menentukan mana yang X, mana yang Y, sebenarnya kalau kita belum tahu arahnya, maka belum tahu variabel pengaruhnya, kita menyebutnya dalam pembentukan preposition hipotesis, maka kita melihat bagaimana yang lebih ketergantungan, atau bagaimana yang lebih independen, atau mana yang lebih independen antara dua variabel tersebut untuk dilakukan pengujian awal. Atau bisa dengan Granger kausalitas. A di sini adalah volume penjualan, kita ini dan pengeluaran, carilah intercept dan slope garis regresi berdasarkan metode SQR tersebut. Maka B carilah nilai prediksi penjualan. Maka kita buat dulu grafik tabel XY, X kali Y, X kuadrat, Y kuadrat. Ini baru di sini Y prediksi. Nah, lalu cari BI-nya sama dengan 8 dikali 299 per 8, 290 dikurang 450, 450. Ini harusnya dari Y kuadrat dulu nih, nggak langsung Y prediksi. Ya. Nah, maka P0 sama dengan 56,25 dikurang 0,0986 dari 18 sama dengan 50823. Ini merupakan konstanta, B0 konstanta, kalau ini merupakan slope koefisien variabel. Seberapa besar koefisien variabel berarti dia akan dikalikan dengan variabelnya. Tingkat kemiringan, kalau itu ordinary least square itu bisa menjadi satu-satunya slope. Tapi kalau multiple regresi maka berbeda lagi. Persamaan garis regresinya dapat ditulis sebagai berikut. Nah, persamaannya Y sama dengan 5,0823 plus 0,0996. Untuk error jarang dituliskan dalam persamaan regresi. Tapi harusnya dituliskan juga. Ya. Intercept 5,0823 menunjukkan ketika pengeluaran iklan 0, maka volume penjualan sebesar 5,0823 juta unit. Jika ini menunjukkan bahwa ketika tidak ada pengeluaran iklan pun terdapat penjualan sebesar 5,0823 juta ini. Nah, besar slope 0,0986 berarti setiap kenaikan pengeluaran iklan sebesar 1 juta rupiah
maka volume penjualan akan naik sebesar 1 juta dikalikan 0,0987. Maka 998.700 unit. Nilai prediksi penjualan dapat dicari dengan memasukkan nilai pengeluaran iklan dalam bersama regresi. Maka nilai prediksinya adalah Y tudung sama dengan 5,0823 plus 0,0986 kali. Misalkan kenaikan pengeluaran iklannya 1 miliar, maka atau 1.000 juta, 1 miliar di sini 1.000, maka berapakah penjualan? Ya, penjualannya adalah 103,7189. Penjualan prediksinya. Dengan penjualan aktualnya 1 juta per unit. Maka nanti selisihnya adalah 3 unit antara prediksi dengan aktual. Ini dilihat error atau penyimpangannya. Ada yang disebut standard error of estimate. Nilai prediksi sempurna jarang terjadi. Nah, ini yang selisihnya adalah penyimpangan adalah error estimate. Ukuran ketepatan prediksi disebut dengan standard error of estimate. Standard error of estimate ini mengukur persebaran nilai aktual terhadap nilai prediksi yang berada pada garis regresi. Misalkan standard error of estimate ini dicari dengan formula S standard error YX sama dengan sigma Y dikurang Y tudung kuadrat per N-2. Misalkan tadi kita dapat nilai regresinya, kembali ke regresi volume penjualan atas dasar besar pengeluaran iklan. Apakah kita bisa menggunakan garis regresi tersebut untuk melakukan prediksi penjualan perusahaan atas dasar pengeluaran iklan dan melihat nilai standar error of estimate-nya? Maka caranya adalah Y-nya kita sudah dapat, Y prediksinya kita cari, dicarilah Y min Y prediksinya, nilai simpangannya, maka kita kuadratan nilai simpangan tersebut. Nah, maka standar deviasi YX sama dengan akar dari 170,639 dibagi 8,2 sama 5,33. Kita harus mengetahui inilah standar dari error of estimate, standar tingkat kesalahan atau tingkat penyimpangan yang terjadi. Nilai standar error of estimate relatif kecil sebesar 5,3329 sehingga kita bisa menggunakan garis regresi yang kita dapatkan untuk melakukan prediksi volume penjualan. Interval estimasi, regresi untuk prediksi suatu estimasi peak when estimate, interval estimasi digunakan menjawab soal probabilitas. Ada jenis estimasi interval yaitu interval keyakinan, confidence interval, bukan estimasi interval untuk nilai rata-rata Y pada nilai X tertentu. Interval prediksi, prediction interval bukan estimasi untuk nilai Y pada nilai X tertentu. Misalkan formula interval keyakinan Y plus minus TS YX akar 1 per N plus X dikurang X bar kuadrat dibagi sigma X kurang X bar kuadrat. Maka formula interval prediksinya adalah Y tudung plus minus TS YX di akar 1 plus 1 per N plus X dikurang X bar kuadrat dibagi sigma X dikurang X bar kuadrat. Nanti ada, kalian harus mengerti tentang Y tudung sama dengan nilai prediksinya, N semua observasi, X bar nilai rata, T nilai tipis, T dengan DFN2, S, Y, X ada standar error of estimate. Sebelumnya kita belajar tentang interval, apa itu interval estimasi, ini digunakan untuk interval keyakinan, formula interval prediksi. Nah, misalkan kembali contoh pengaruh pengeluaran iklan terhadap volume penjualan dengan interval keyakinan 95%, berapa nilai interval estimasi? Dengan interval prediksi 95%, berapa nilai interval prediksinya jika pengeluaran iklan sebesar
1.100 juta rupiah. Nilai rata-rata X 518,75 dengan standar error of estimate 5,33 dan nilai kritis T dengan interval keyakinan 90% dan DF 8-2 6 sebesar 2,447. Ingat, ini dicari dari nilai membandingkan antara nilai T tabel yang diperlukan ada akpanya atau 5%, berarti confidence levelnya 95%. Nanti membandingkan antara T hitung dengan T. Itu interval estimasinya X, X min, X bar kuadrat. Ini 113 dikurangi 5825 plus minus. Kalau interval ada plus minusnya, nanti 477 dikali 5,339. Nanti di sini barunya akan ada plus minus dari 113 plus minus 4,6298. Artinya apa? Artinya interval confidence levelnya dalam nilai prediksi itu di dalam range 113 dikurang 4 berapa? Ya 119. Ya. Nanti dalam range-nya adalah nggak ada range-nya. Intervalnya dalam range 113 dikurang 4,6298 dengan 113 ditambah 4,6298. Itu sama nanti dalam range 113,5825 ditambah 13 dan 113,5825 kurang 13,86. Ini adalah interval estimasi. Bedanya adalah interval estimasi, ini adalah interval prediksi. Ya. Interval estimasi dan interval prediksi. Nah, interval estimasi tadi di plus minus 4, berapa dan interval prediksi plus minus 13, maka hasilnya adalah interval estimasi 108 sampai 111, interval prediksi 99 sampai 127. Standar error of coefficient. Kesalahan standar coefficient. Standar error of coefficient mengukur ketepatan estimasi OLS. Formula standar error coefficient var 0 sama dengan sigma x I kuadrat per n sigma x I kuadrat standar deviasi kuadrat. Standar error B0 kudung sama dengan akar var B0 kudung sama dengan akar dari sigma x I kuadrat per n sigma x I kuadrat standar deviasi kuadrat. Ini variannya, varian pun sama, BI sama dengan standar deviasi kuadrat per sigma x I kuadrat. Var atau varian itu adalah keragaman, ST adalah standar error coefficient, varian adalah standar deviasi kuadrat. X sama dengan X min X bar dan standar deviasi kuadrat dicari menggunakan formula sebagai berikut. Sigma standar deviasi kuadrat tudung sigma error I tudung kuadrat per n min K. Jumlah observasi K-nya adalah jumlah koefisien regresinya. Dalam regresi ada yang disebut koefisien determinasi. Koefisien determinasi ini merupakan seberapa besar variabel independen menjelaskan variabel dependen atau mengukur persentase total variasi Y yang dapat dijelaskan oleh variabel independen X. Variabel total terdiri variasi karena garis regresi ini garis residualnya Y kurang Y bar sama dengan Y tudung dikurang Y bar plus Y dikurang Y tudung. Nah, jadi
Jika ada variasi karena residual, maka yang dilihat adalah error YI dikurang YI tudung. Jika variasi karena regresi, maka Y tudung dikurang Y rata-ratanya. Variasi total YI dikurang Y rata-rata. Jadi ada variasi totalnya itu adalah Y dikurang Y rata-rata, variasi karena residual, variasi karena regresi, Y tudung Y prediksi dikurang Y rata-rata, variasi karena residual, Y aktual dikurang Y prediksi. Nah, penjumlahan kuadrat variasi total disebut normal square, sum of square, dan residual of sum of square. Total sum of square sama dengan ISS exponent sum of square plus RSS residual sum of square. Sigma YI dikurang Y bar kuadrat sama dengan sigma YI tudung atau ini prediksi dikurang Y bar Y rata-rata kuadrat plus sigma YI dikurang YI tudung atau Y prediksi kuadrat. Maka koefisien determinasi R square sama dengan ISS dibagi TSS. Sama dengan sigma YI kuadrat YI prediksi dikurang Y bar Y rata-rata kuadrat dibagi sigma YI aktual dikurang Y rata-rata kuadrat. Maka R square sama dengan TSSS bisa disebutnya, TS square juga bisa disebut TSSS dikurang RSSS dibagi TSS. Atau 1 dikurang RSS dibagi TSS. Ini adalah turunan dari ini, turunan dari persamaan dari atas. Atau penyamaan dari rumusan di atas. Maka 1 min sigma YI dikurang sigma Y aktual dikurang Y prediksi kuadrat dibagi sigma Y dikurang Y aktual dikurang Y rata-rata atau Y bar kuadrat. Atau bisa 1 dikurang sigma E1 kuadrat, ini adalah standar estimate errornya, dibagi sigma YI dikurang Y bar kuadrat. Nilai koefisien determinasi dari 0 tidak ada koefisien, tidak ada pengaruh sampai dengan 1. Kembali ke kasus regresi, pengaruh pengeluaran iklan terhadap volume penjualan, berapa besar koefisien determinasi R square. Maka jika R square isi 0,97 berarti variabel Y, variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independennya sebesar 97%. Interpretasinya adalah seperti itu. Kemampuan model atau kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependennya adalah sebesar 0,97 atau 97%. Dengan R square 0,974, berarti variasi volume penjualan dijelaskan oleh variasi pengeluaran iklan sebesar 97,14%. Sisanya sebesar 2,57% dijelaskan oleh variabel lain. Kalau regresi dengan program komputer nanti R square-nya yang dilihat dari R square-nya ini signifikansinya itu adalah untuk secara parsial pengeluaran iklan berpengaruh terhadap Y sebesar berapa? 0,986. Ingat, kalau ini ordinary least square, kita bisa menggunakan R square-nya aja ataupun ini pasti sama. 9,86 E-02 artinya 2 digit di belakang koma, 0,986. Harusnya sama. Harusnya sama antara misalnya ini dengan R square ini. Jika hanya satu tidak jauh berbeda, hanya jika hanya satu ordinary least square. Ini adalah pengeluaran iklan terhadap Y-nya. Karena biasanya jika konstantanya tidak signifikan,
kita bisa koefisien variabelnya akan sama. Di sini ada yang ditanyakan. Ya, di AIS itu saya kasih dua tugas, dua tugas ya, nggak dua tugas sih, cuma tugasnya satu apa ya? Tugasnya satu, tugas satunya lagi materi ANOVA saya rekam, saya kirimkan di AIS. Itu nanti pelajari, nanti saya ada latihan, latihan Google Form. Google Form nanti saya kasihkan latihan Google Form-nya secara keseluruhan. Nah, yang kedua adalah tugas diskusi melalui AIS. Jadi kalian buat pertanyaan dan ada yang jika bisa menjawab, maka menjawab pertanyaan tersebut minimal satu lah, masing-masing orang minimal satu, berpartisipasi satu. Itu tentang materi yang sudah diupload, dua materi non parametrik dengan uji square. Nanti kalian tanya di situ, nanti pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh kalian nanti saya akan menjawabnya. Ya, sampai sini ada pertanyaan. Saya mungkin nanti minta satu pertemuan lagi. Harinya nanti dijadwalkan saja kapan. Sabtu Minggu boleh, hari Senin juga boleh sih. Hari Senin depan kayaknya nggak ada agenda lagi. Ya, seperti itu. Ada pertanyaan? Kalau bisa Sabtu Minggu ini saja, karena minggu depan kalian sudah banyak yang ujian mungkin. Oke, jika tidak ada pertanyaan, kita cukupkan teman hari ini. Nanti rekamannya saya coba upload di AIS. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.